Bagaimana seorang anak bisa dikatakan naik kelas tanpa melewati ujian terlebih dahulu? Lalu bagaimana kita dinyatakan hamba yang naik kelas tanpa melewati ujian Allah terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan tentang dana darurat tuh kayak nggak pernah habis ya. Banyak banget orang yang masih kebingungan gimana caranya nih. Ternyata dana darurat sepenting itu. Bahkan kalau ada yang tanya, kira-kira ngumpulin dana pendidikan dulu atau dana darurat dulu ya? Bun Ai lebih menyarankan untuk mengumpulkan dana darurat terlebih dahulu. Karena kalau dana pendidikan terlebih dahulu, takutnya kamu terjebak pada tabungan halusinasi. Dimana menganggap bahwa dana pendidikan yang tersedia 10 juta, lalu nyari sekolahan yang sama budgetnya 10 juta rupiah. Nah, kalau nanti ternyata di perjalanan butuh biaya tambahan untuk pendidikan, kita bakal bingung banget kalau nggak punya dana darurat. Maka dalam kondisi ini nggak sedikit kemungkinan kita bakal ngebuka pintu hutang. Jadi saran dari Bun Ai, mendingan fokus aja untuk ngumpulin si dana darurat. Nah, dana darurat ini sekali lagi berbeda fungsi ya dengan dana tak terduga. Kalau dana darurat itu ada targetnya. Kalau dana tak terduga itu nggak ada targetnya. Kalau dana darurat begitu uangnya sisa, jangan kamu pakai buat apapun. Emang disimpan buat nggak dipakai. Sebenarnya dana darurat kayak gitu ya. Kalau dana tak terduga, begitu uangnya sisa, teman-teman bisa masukin ke komponen sinking fund yang udah dibuat. Jadi gimana nih antara dana darurat sama dana tak terduga? Ini masih ada yang bingung atau masih kira-kira ambigu gitu ya? Rada-rada mirip, serupa tapi tak sama. Nah, tapi Bun Ai mau ngajak semua sahabat Bun Ai di tahun 2023 ini, ayo kita berfokus untuk mengumpulkan dana darurat. Syukur-syukur di 6 bulan 2023 ini kita udah bisa fokus ke dana darurat. Nah, sebenarnya kalau dana darurat sendiri menurut pakar keuangan amannya itu 3 kali dari kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan yang betul-betul untuk membuat kita bertahan hidup. Jadi kalau misalnya kayak cicilan, SPP sekolah, itu teman-teman bisa keluarin dulu komponennya kalau ternyata memberatkan. Karena banyak juga ternyata yang ngumpulin si dana darurat ini menghitungnya itu seluruh kebutuhan dia selama 1 bulan. Jadi contoh misalnya dia gajian 10 juta, terus dia punya cicilan 3 juta, dia punya kebutuhan 5 juta, berarti 8 juta dikali 3 untuk yang single, terus 6 kali dikali 8 juta untuk yang menikah, dan 12 kali dikali 8 juta untuk yang menikah plus punya anak. Nah, ini tuh bakalan kayak besar banget nominalnya. Ujung-ujungnya belum ditabung udah stres duluan. Nah, ini udah bahaya nih. Karena nabung tuh yang dibangun kan kebiasaan ya. Jadi bukan uangnya. Sekali lagi Bunda suka ngingetin, banyak banget kok orang-orang di luar sana yang ternyata ketika dia menabung terus kepake lagi, menabung lagi, kepake lagi. Ternyata emang tabungan tuh gak bisa membeli impian kita ya teman-teman. Bukan gak bisa secara murni 100%. Kadang-kadang kita bisa beli impian tuh lewat rezeki dadakan yang Allah kasih. Tapi untuk mendatangkan rezeki dadakan, kita pasti harus melakukan sesuai dengan perintah Allah. Nah, anggaplah menabung ini adalah jalan kita mengatur keinginan kita agar gak receh terus, agar gak selalu mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi balik lagi, gimana caranya kita bisa mengumpulkan si dana darurat dalam 6 bulan? Yang pertama adalah fokus dulu pada satu tujuan nabung. Ini Bun Ai udah bahas banyak banget di video Bun Ai. Please banget teman-teman yang hari ini ya coba lihat lagi sinking fund-nya, coba lihat lagi challenge nabungnya. Kalau memang ternyata di rekening belum ada dana darurat, mendingan itu dilebur dulu deh jadi satu kalau saran dari Bun Ai. Sehingga berfokus dulu untuk menabung si dana darurat. Pokoknya begitu dapat income gak usah pikirin yang lain, nabung dulu nih dana darurat biar pas sesuai target ya. Nah, kalau memang masih ternyata agak sedikit tinggi untuk target 12 kali, gak usah mikirin kondisinya teman-teman. Bun Ai udah pernah bahas ya. Jadi coba dulu minimal deh 1 kali kebutuhan pokok. Nanti kalau udah 1 kali naik lagi 2 kali, 3 kali. Nah, kalau udah 6 kali boleh deh agak slow down dengan ngebagi tabungannya lewat sinking fund yang wajib dulu, jangan yang sunnah. Nggak ada ya perkara yang namanya sunnah itu mendahului yang wajib. Jadi mau sehebat apapun sinking fundnya teman-teman,
Please jangan membias kemana-mana dulu, tapi sinking fund yang wajib terlebih dahulu. Pokoknya yang namanya nabung itu seni dimana kita mengenal kepribadian diri kita, mengenal uang yang kita butuhkan dalam hidup, mengenal berapa sih sebenarnya yang membuat kita hidup tuh berapa, yang membuat kita bahagia tuh berapa. Jadi nabung itu, ngatur uang itu semuanya adalah seni kalau menurut Bun Ai ya. Termaksud seni menghabiskan uang. Nah 2023 kayaknya teman-teman harus belajar seni mendatangkan uang. Karena kan kalau menghabiskan uang kayaknya udah hatam banget ilmunya ya. Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Aku mah nggak mau belajar cara ngabisin uang, udah hatam ilmunya. 2023 aku harus belajar cara mendatangkan uang. Karena ilmu ini nih yang kayaknya belum dikuasain. Nah kalau kayak gitu teman-teman boleh nih kita sharing-sharing di kelas Smart Mom Class. Itu HTM-nya mulai dari 28.000 sampai maksimal saat ini ya. Untuk kelas yang paling tinggi Rp50.000 karena dia private class, jadi dibuatkan untuk budgetingnya, dipilihkan untuk metode menabung sesuai dengan kepribadiannya. Nah kalau untuk mau tanya-tanya langsung aja WhatsApp admin, nomornya ada di description box. Oke, jadi lanjut nih. Setelah kita fokus pada tujuan menabung, yang kedua adalah buat target sesuai kebutuhan dan income. Jadi teman-teman yang ngerasa gajinya 10 juta nih, jangan lihat dulu cicilannya, tapi kebutuhan untuk hidupnya berapa. Nah boleh juga, kalau misalnya saat ini kebutuhan untuk hidupnya 5 juta, ambil dulu yang bagian ya 80% ya. Ya anggaplah 4 juta, nanti kalau terjadi hal-hal yang gak diinginkan, insya Allah kita bisa adaptif. Nah mulai fokus untuk menunda hal yang sifatnya keinginan. Bukan gak boleh sama sekali, tapi ditunda dulu. Jadi ditunda tuh dalam tanda kutip, kalau seminggu bisa 3-4 kali memenuhi keinginan-keinginan yang sifatnya dadakan tanpa dibudgetkan, boleh kurangi dulu. Misalnya jadi kayak 2 kali dulu atau 1 kali mungkin kalau memang mau berfokus sangat gitu ya. Bersemangat untuk ngumpulin si dana darurat. Nah lanjut nih, kita harus mengkerucutkan lagi aset double yang dimiliki yang memang kayaknya kurang produktif. Misalnya kayak handphone banyak tapi yang satu cuman buat dipajang doang, yang satu cuman buat foto-foto aja. Nah itu bisa dikerucutkan, karena yang namanya aset yang kita miliki itu otomatis kita juga punya biaya untuk membiayai si aset tersebut. Misalnya kita punya rumah nih, rumah itu aset meningkat iya, tapi kita juga harus punya biaya untuk membiayai rumah tersebut. Kecuali mungkin ya ada aset-aset yang nggak usah dibiayain banyak banget tapi meningkat, kayak tanah, kayak emas. Tapi kan balik lagi itu semuanya tetap butuh biaya meskipun sedikit. Itu kalau menurut Bun Ai. Dan di sini langsung deh cari income tambahan supaya ini lebih cepat lagi jalannya mengumpulkan si dana darurat. Pokoknya harus nih, yang terakhir yang paling penting adalah konsisten sampai berhasil. Bisa jadi kemarin-kemarin kamu gagal, tahun ini adalah tahun keberhasilan. Cuma karena kamu balik arah jadi nggak berhasil, terus ngulang lagi. Sebenarnya gini, kalau mau Bun Ai sharing ya, konsep dari kita ngulang karena nggak berhasil, itu kita bakal ketemu lagi sih sama hambatan. Karena hambatan itu emang bener-bener jalan yang harus kita lalui kalau mau berhasil, gitu nggak sih? Udah kayak mamah dadah ya si Bun Ai. Ini mah bukan mamah dadah, ini mah dadah-dadah aja pokoknya ya. Oke, jadi ini langsung aja kita masuk ke challenge saving minimal. Misalnya mohon maaf 10 juta rupiah. Tapi sebelum itu Bun Ai ngucapin terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang baru bergabung nih. Ya, siapa yang baru bergabung di channel sederhana ini, boleh support channel ini supaya jauh lebih berkembang lagi dengan tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Nah, bagi yang langganan channel ini, Bun Ai mengucapkan terima kasih. Pokoknya lope-lope karena teman-teman gak kapok untuk mampir ke channel keluarga Bun Ai. Nah, jika berkenan boleh bantu Bun Ai supaya jauh lebih bersemangat dengan meninggalkan komentar di kolom komen dan men-share channel ini agar bisa menjadi amal jariah kita bersama. Oke, jadi lanjut ya teman-teman. Kalau udah kita buat targetnya, sebagai contoh, teman-teman udah hitung-hitung nih, oke ternyata kebutuhan pokok aku sebulan itu 4 juta rupiah. Berarti target awal yang harus teman-teman kumpulin, gak usah mikirin kondisi dulu deh. Kalau mikirin kondisi tuh bakalan kayak stres. Oh aku udah menikah plus punya 2 anak, berarti harus 12 kali nih. 12 kali dikali 4 juta itu bakal 48 juta. Nah, kalau saran dari Bun Ai, mendingan ngumpulinnya 3 kali aja dulu. Atau kalau memang masih kesulitan, boleh di 1 kali atau 2 kali. Dibanding nggak sama sekali kan. Bunda itu selalu bilang
bahwa juara 2 itu tetap mengalahkan juara 3 dan banyak orang lainnya. Jadi kalau kita punya target ternyata nih kita cuma kumpul 12 juta, ingat 12 juta itu tetap uang ya yang bisa kita gunakan kalau dalam kondisi darurat. Nah di sini Bun Ai bikin target awal 10 juta rupiah. Nah ini untuk kotak-kotaknya tuh ada sekitar, ngitung dulu ya Bun Ai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atas, 8 ke samping, dan 4 ke bawah. Jadi sekitar 68 kotak. Nah berarti dalam 1 bulan itu minimal teman-teman harus isi sekitar 10 sampai 12 kotak. Nah dimana, ini mohon maaf bentuknya bukan kotak ya, tapi cupcake. Ini satu cupcake itu sekitar 147.000 sampai 150.000 rupiah. Jadi setiap punya uang 150.000 langsung aja diwarnain, terus masukin ke ziplock. Kalau udah 10 boleh nggak ditabungin ke bank Bun Ai? Boleh. Kalau yang gajinya bulanan boleh nggak langsung isi 10? Boleh. Itu jauh lebih baik. Apalagi yang punya kepribadian doyan jajan, gak tegaan. Nah ini mendingan kalau kata Bun Ai pakai tabungan berjangka. Nah pokoknya saran dari Bun Ai, sebelum cupcake ini penuh dengan isi dari dana daruratnya teman-teman, jangan bikin sinking fund lainnya. Fokus aja ke sini dulu, baik dana pendidikan, dana hari tua, dana pensiun itu nanti aja. Kecuali mohon maaf asuransi kesehatan, karena itu termasuk dari 3 pondasi keberhasilan keuangan kamu. Tapi video lengkapnya bakal Bun Ai bahas selanjutnya. Nah oke teman-teman, gimana? Jadi sudah bersemangat, sudah bisa berfokus untuk mengumpulkan dana darurat? Tetap semangat dan sampai sini dulu untuk videonya. Sampai jumpa lagi di channel keluarga Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.